Pernah nggak sih ngerasa gaji itu cuma numpang lewat doang? Baru juga awal bulan, dompet udah berasa tipis banget. Dan mikirin buat nabung tuh rasanya kayak mimpi di siang bolong. Oke, di sini kita bakal bedah tuntas topik yang kayaknya jadi masalah kita semua. Gimana sih caranya bisa nabung walaupun gaji rasanya pas-pasan banget? Coba deh dengerin kalimat ini. Masalahnya sering bukan di gaji kecil, tapi di kebiasaan besar. Dalam juga ya. Ini seolah-olah langsung nyentil kita, bilang kalau gaji kecil itu cuma alasan. Apa benar masalahnya bukan di angkanya, tapi justru di kebiasaan kita sehari-hari? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba lihat daftar ini, relate nggak? Gaji datang, langsung ludes buat bayar kebutuhan pokok. Begitu akhir bulan, zong, nggak ada sisa sama sekali. Rasanya tuh kok kurang terus ya uangnya. Hidup dari gaji ke gaji, bener-bener gali lubang tutup lubang. Dan yang paling ngeri, kita jadi nggak siap sama sekali kalau ada keadaan darurat. Kalau Anda ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah kita bersama. Dari semua keluhan tadi, sebenarnya ada satu akar masalah utamanya. Satu kesalahan fatal yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Dan inilah yang bikin rekening tabungan kita isinya angin doang. Apaan tuh? Dan ini dia biang keroknya. Kita selalu nunggu sisa. Betul, itu dia masalahnya. Kita terbiasa pakai dulu uangnya buat bayar ini itu, buat jajan, buat nongkrong. Baru deh di akhir bulan kita ngintip dompet. Ada sisa nggak ya buat ditabung? Dan kita semua udah tahu kan jawabannya apa? Hampir nggak pernah ada. Nah, dari pola pikir nunggu sisa inilah lahir 3 kesalahan fatal lainnya. Pertama ya jelas, nunggu sisa itu sendiri. Itu resep paling jitu buat gagal. Kedua, karena kita nunggu sisa, kita jadi mikir, nabung cuma 100.000, apalah artinya? Kita jadi ngeremehin jumlah kecil. Dan yang ketiga, semua pengeluaran jadi berasa wajib, padahal kalau kita jujur, banyak banget bocor alus yang sebenarnya bisa ditambal. Tapi jangan pesimis dulu, ada solusinya kok. Dan solusinya bukan besok harus dapat gaji lebih gede, bukan. Solusinya adalah dengan mengubah aturan main kita sendiri. Ini cuma pergeseran mindset yang simple banget, tapi dampaknya, dahsyat. Ini dia aturan barunya. Camkan baik-baik ya. Menabung itu adalah kebiasaan, bukan sisa-sisa pengeluaran. Titik. Ini harus jadi mantra baru kita semua. Terus, apa maksudnya membayar diri sendiri terlebih dahulu? Gampang banget kok. Begitu gaji mendarat di rekening, pos pengeluaran pertama itu bukan buat bayar tagihan atau cicilan, tapi buat ditabung. Kita bayar diri kita di masa depan dulu, baru sisanya kita atur buat hidup bulan ini. Biar gampang, analoginya gini deh. Menabung itu kayak nyisihin air sebelum kita minum. Bayangin kita punya sebotol air dan kita tahu nanti bakal haus lagi. Cara paling aman ya langsung tuang sebagian ke wadah lain buat disimpan kan? Kalau kita minum dulu sampai puas, ya kemungkinan besar botolnya bakal kosong melompong. Uang juga persis kayak gitu. Sekarang ayo kita patahkan mitos-mitos yang sering jadi alasan. Mitos pertama, gaji gue kekecilan buat nabung. Salah besar. Faktanya, ini bukan soal ukuran gaji, tapi soal level disiplin. Justru karena gaji kita pas-pasan, disiplin kita harus lebih ekstra. Itu aja kuncinya. Mitos kedua, ngapain sih nabung cuma 100.000 sebulan, nggak bakal jadi apa-apa? Jangan salah. Faktanya, konsistensi itu jauh lebih sakti daripada jumlah. Tabungan kecil yang rutin, itu kayak kita lagi nanam kebiasaan baik. Percaya deh, lama-lama tumpukan uang kecil itu bisa jadi bukit. Oke, teori melulu mungkin bosen ya. Sekarang kita lihat langsung gimana cara kerjanya di dunia nyata. Kita bakal intip studi kasus seorang karyawan dengan gaji katakanlah 4 juta rupiah sebulan. Gimana caranya? Yuk kenalan sama Sinta. Dia ini seorang karyawan muda, ya mungkin sama seperti kebanyakan dari kita. Gajinya 4 juta per bulan. Dan dia ngerasa uangnya tuh kayak menguap gitu aja tiap bulan. Pengen banget nabung. Tapi kok ya gagal terus. Nah, coba lihat deh tabel ini. Perbedaannya itu bumi dan langit. Dulu pakai metode lama, dia nunggu sisa. Hasilnya tabungannya hampir selalu nol. Sekarang, lihat di baris metode baru. Dia paksain di awal bulan langsung sisihkan 250.000. Dan hasilnya konsisten, tiap bulan dapat segitu. Kuncinya apa? Dia belajar hidup dengan sisa uang setelah nabung, bukan nabung dari sisa uang buat hidup.
Dan hasilnya luar biasa. Cuma dengan ngubah satu kebiasaan simpel itu, dalam setahun, Sinta bisa ngumpulin lebih dari 3 juta rupiah. Ini bukti nyata, bukan teori lagi. Ini benar-benar bisa kita lakuin juga. Nah, sekarang giliran Anda. Saya nggak mau Anda cuma nonton terus lupa. Saya mau Anda langsung bergerak. Ada 3 langkah super simple yang bisa Anda mulai, bukan bulan depan, bukan minggu depan, tapi hari ini juga. Langkah pertama, pilih jumlah yang realistis. Nggak usah muluk-muluk. Mulai aja dari 5% atau 10% gaji kamu, itu udah keren banget. Kedua, ini wajib, pisahkan rekeningnya. Bikin satu rekening khusus buat nabung, kalau bisa yang nggak ada kartu ATM-nya, biar nggak gatel pengen ngambil. Dan ketiga, coba deh identifikasi bocor alus kamu. Mungkin langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau kebiasaan ngopi tiap hari. Coba deh potong dan alihkan uangnya ke tabungan. Kalau kamu masih ragu, coba deh pikirin ini baik-baik. Selama ini kamu bisa kan bertahan hidup dengan gaji kamu yang sekarang? Artinya, kamu juga pasti bisa bertahan hidup dengan gaji yang sama, tapi dikurangi sedikit aja buat ditabung. Ini cuma soal adaptasi dan penyesuaian sedikit. Dan inilah inti dari semuanya. Keamanan finansial sejati itu datangnya bukan dari nunggu gaji jadi besar, tapi dari membangun kebiasaan yang benar dan disiplin, mulai dari sekarang, sekecil apapun itu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Anda renungkan. Saat Anda lihat gaji Anda bulan ini, coba tanyakan, berapa persen dari kerja keras saya hari ini yang benar-benar saya sisihkan untuk membangun keamanan dan kebahagiaan saya di masa depan? Jawabannya ada di tangan Anda. Yuk, mulai dari hari ini.